Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Alfi. Di sini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, muatan pelajaran, bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Semangat ya anak-anak. Kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi suruhan untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ciri-ciri kalimat perintah, yaitu yang pertama, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Ketiga, intonasi bagian akhir kalimat naik atau meninggi. Keempat, biasanya menggunakan kata lah ataupun kan. Nah, kalimat perintah terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, kalimat perintah biasa, yaitu kalimat yang isinya secara langsung hanya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, taruhlah bukumu di rak agar terlihat rapi. Yang kedua, kalimat perintah ajakan, yaitu kalimat yang mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah ajakan biasanya ditandai dengan kata ayo dan mari. Contoh, ayo belajar dengan rajin. Mari belajar bekerja sama. Yang ketiga, kalimat perintah larangan, yaitu kalimat perintah yang bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Kalimat perintah larangan biasanya ditandai dengan kata larangan jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di sungai. Yang keempat, kalimat perintah saran, yaitu kalimat perintah yang bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Kalimat perintah saran biasanya ditandai dengan kata seperti seharusnya dan sebaiknya. Contoh, sebaiknya kita belajar sekarang. Sebaiknya kita memakai jas hujan sebelum kehujanan. Yang kelima, kalimat perintah sopan, yaitu kalimat perintah yang seperti kalimat perintah biasa, tetapi terdengar lebih sopan. Agar menjadi kalimat perintah yang sopan, perlu menggunakan kata-kata permohonan seperti mohon dan tolong. Contoh, mohon jangan berisik. Seperti itu anak-anak. Nah, kalimat perintah terdapat dalam teks cerita. Kalimat perintah digunakan untuk meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah bisa terdapat pada sebuah percakapan maupun teks cerita. Contoh, di sini ada suatu cerita. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak tampak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Hati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dalam cerita ini terdapat kalimat perintah, yaitu hati-hatilah ketika berlari dan samakan langkah kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat perintah tentang hidup rukun. Perhatikan percakapan berikut ya anak-anak. Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Benny, aku akan membereskan lemari buku. Udin,
Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas baik-baiknya. Nah, dalam teks percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Yang pertama, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Penjelasan dari kalimat perintah tersebut yaitu Udin meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Yang kedua, terdapat kalimat perintah, ayo kita bersihkan kelas baik-baiknya. Nah, untuk penjelasan kalimat perintah ini yaitu Udin mengajak teman-temannya membersihkan kelas baik-baiknya. Kalimat yang mengandung kata perintah. Cucilah tangan kalian sebelum ke dalam kelas. Yang kedua, masuklah ke dalam kelas dengan tertib. Yang ketiga, perbanyaklah minum air putih untuk mengembalikan kebugaran. Selanjutnya, kita akan belajar kalimat perintah dalam teks lagu. Kalimat perintah, selain terdapat pada teks cerita dan percakapan, terdapat pula dalam teks lagu. Perhatikan lagu sebelum kita makan berikut ya anak-anak. Untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Jaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, dalam lagu sebelum kita makan, terdapat kalimat perintah, yaitu cuci tanganmu dulu. Makna kalimat perintah tersebut adalah menyuruh untuk mencuci tangan. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Semangat ya anak-anak untuk belajarnya.